Hai, selamat bertemu kembali. Welcome to my English video. Kali ini kita akan membahas materi tentang conditional sentences type 2 and type 3. We ever discuss conditional type 1 and 0 in the last video. Kita pernah membahas tentang conditional tipe 0 dan tipe 1 pada video sebelumnya. Baik, conditional sentences type 2. Conditional type 2 is the sentence is used to express unreal condition. Kalimat pengandaian tipe 2 merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau yang bertentangan dengan kenyataan waktu sekarang. Kalimat dengan tipe ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya hayalan. Seandainya saya seperti itu ya. Fakta yang diungkapkan oleh kalimat pengandaian tipe 2 adalah bahwa saat ini apa yang diandaikan itu tidak terjadi. Sentence pattern atau pola kalimat. Ada dua yang biasa dipakai dalam menyusun conditional type 2. Yang pertama, if plus subject plus verb 2 or simple past tense plus subject plus would plus verb 1 or past future tense. Yang kedua, if plus subject plus where plus adjective or noun plus subject plus would be plus adjective or nouns. Jadi perhatikan yang diberi tanda merah ini atau diberi bold merah itu untuk memudahkan kita mengingat rumusan untuk menyusun conditional type 2. Contoh, kita lihat. If I had a long holiday, I would visit your home. Jika aku libur panjang, aku akan mengunjungi rumahmu. Fact, I have not a long holiday. Aku tidak libur panjang. Ya, kenyataannya bahwa tidak ada libur panjang sehingga saya tidak mengunjungi rumahmu. Kemudian contoh kedua, if I were you, I would go to the party. Ya, if I were you, I would go to the party. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi ke pesta itu. But the fact, I am not you. Ya, aku bukan kamu. Where digunakan baik oleh subjek tunggal maupun jamak, ya, ini pengecualian. Namun ada kalanya bentuk was digunakan pada subjek I, he, she, atau it. Ketika digunakan pada percakapan tidak formal. Maksudnya gini, ketika kita diminta untuk membuat kalimat, yang dalam benak kita selalu diingat bahwa subjek I, he, she, it selalu menggunakan to be, bentuk to be past times, was atau ya, kita selalu ingat was ya, was dan were. Sementara was untuk bentuk kedua. Tapi dalam menyusun kalimat conditional atau conditional sentences, pengecualian yang dilakukan yakni bahwa I diikuti dengan where. Jadi if, contoh, if I were you, I wouldn't go to her house. Atau if I was you, yang sering kita buat, yang ketika kita pakai, ini tidak disalahkan ya. Dalam percakapan tidak resmi atau informal conversation, we may use the second sentence. If I was you, I would accept his invitation. Baik, yang berikut conditional sentences type 3. Yang dimaksud dengan conditional sentence type 3 adalah kalimat yang andaikan sesuatu yang terjadi tidak terjadi di masa lalu, tapi kalimat ini atau tipe kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu penyesalan. Ya, conditional type 3 is conditional that express impossible happen in the past. Fakta yang digunakan dalam kalimat pengandaian adalah bahwa apa yang diandaikan tidak pernah terjadi di masa lalu. Kita lihat rumusan kalimat atau sentence pattern. Yang pertama, if plus subject plus had plus verb 3 or past perfect plus subject plus would have plus
verb 3 or past perfect. Yang kedua, if plus subject plus had been plus adjective or noun plus subject plus would have been plus adjective plus noun, atau untuk memudahkan, if had verb 3 would have verb 3. Jadi anak kalimatnya if had verb 3, main clause-nya, if had verb 3, main clause-nya would have verb 3. Yang kedua, if clause-nya if had been, main clause-nya would have been. Jadi ingat itu ya, jangan sampai kita lupa. Contoh, if I had studied English well, I would have got good score in semesteral test. Kalau aku belajar bahasa Inggris dengan baik, aku akan mendapatkan nilai yang baik di ujian semester. Fact atau fakta, aku tidak belajar, maka dari itu aku mendapatkan nilai buruk di ujian semester. I didn't study, therefore I had bad score in semesteral test. Kalimat pengandaian atau conditional sentences juga dapat menggunakan bentuk progresif atau continuous jika memang menerangkan proses yang terjadi. Jadi ada bentuk lain. Contoh kalimat conditional sentences. If I were working in England, I would be living together with my family. Jika aku bekerja di Inggris, aku akan dapat tinggal bersama dengan keluargaku. Fact, kenyataannya, I'm not working in England. I'm not living together with my family. Ya, aku tidak bekerja di Inggris, sehingga aku tidak tinggal bersama dengan keluargaku. Itu faktanya. Second sentence, if it were not raining right now, I would go to the music concert. Kalau sekarang tidak hujan, aku akan pergi ke konser musik. Fact, it is raining right now, so I will not go to the music concert. Kenyataannya bahwa sekarang sedang hujan, jadi aku tidak pergi ke konser musik. Yang berikut conditional sentences atau kalimat pengandaian juga dapat mengungkapkan kejadian atau pengandaian pada waktu yang berbeda. Misalnya, clause if atau anak kalimat mengungkapkan kejadian pada waktu lampau atau past tense atau past action. Sedangkan induk kalimat mengungkapkan kejadian yang sekarang atau present time. Ya. Contoh conditional sentences atau kalimatnya, if I had prepared some wood several hours ago, I would not be hungry right now. Jika aku mempersiapkan makanan beberapa jam yang lalu, aku tidak akan lapar sekarang. But the fact, kenyataannya, I didn't prepare some food several hours ago, so I am hungry right now. Aku tidak mempersiapkan makanan beberapa jam yang lalu, jadinya aku lapar sekarang. Jika terdapat penggunaan were atau had, hari ini tensesnya past perfect, dan should, terkadang orang menghilangkan atau banyak yang menghilangkan kata if. Baik, thank you for watching. See you for the next topic.